Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Reva Dwi Septianggraini dengan NIM 2501 1040 1038 dari program studi televisi dan film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Jember. Yuk langsung aja kita mulai eksplorasi dan temukan poin-poin menariknya. Oke teman-teman, sebelum kita bedah lebih jauh nih, yuk kita bayangin sebentar. Kira-kira seberapa besar peluang bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari ini bisa go internasional? 아유 몰라 조용히 해가 뭐예요? 조용히 니앙 몰라 죄송합니다가 괜찮아가 뭐예요? 괜찮아 봐봐 Keren kan kalau bahasa Indonesia mendunia? Nah, makanya sekarang kita bongkar alasan-alasan kuat yang bikin bahasa Indonesia kita ini punya potensi nembus batas negara. Langsung aja kita bahas. Internasionalisasi bahasa Indonesia sebuah cita-cita bangsa sejak lama yang kini menjadi fokus dalam sebuah proyek jangka panjang yang diumumkan oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahasa sebagai identitas negara memiliki peran krusial dalam menyatukan dan memperkuat bangsa. Oleh karena itu, langkah menuju penggunaan bahasa Indonesia di dunia internasional menjadi sebuah impian yang telah lama membara. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Bahasa Indonesia berada di peringkat ke-10 sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Dengan jumlah penutur mencapai lebih dari 252 juta orang pada tahun 2025. Pengakuan global bahasa Indonesia terus meningkat, termasuk diajarkan ke 47 negara dan diakui sebagai bahasa resmi ke-10 oleh UNESCO sejak 2023. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Frasa Bahasa Internasional sekurang-kurangnya mengacu pada 4 konsep, yaitu Bahasa Resmi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, Bahasa Perhubungan Antar Negara, Bahasa Inggris sebagai Bahasa Dunia, dan Bahasa Esperanto. Pemahaman yang tepat dan konsep yang dimaksud dalam regulasi akan menentukan ketepatan strategi. Eksistensi bahasa Indonesia di luar negeri dapat dikatakan cukup eksis. Hingga saat ini telah tercatat 47 negara di dunia mempelajari bahasa Indonesia di berbagai jenjang pendidikan. Negara tetangga kita, Australia, menempatkan bahasa Indonesia pada mata pelajaran wajib sekolah dasar. Tak tanggung-tanggung 500 sekolah dasar di Australia mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia kepada seluruh muridnya. Berlayar ke utara, kini kita melihat eksistensi bahasa Indonesia di Asia Timur, khususnya di Jepang dan juga Korea Selatan. Di Jepang, bahasa Indonesia cukup diminati untuk dipelajari. Terdapat 4 universitas besar yang mempelajari bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Sangyo Tokyo, Universitas Tenri, dan Universitas Setsunan. Bahkan di beberapa universitas, program studi bahasa Indonesia memiliki persaingan keketatan yang sangat tinggi. Setel 3 uang dengan Jepang, masyarakat Korea Selatan juga memiliki minat yang tinggi dalam mempelajari bahasa Indonesia. Berbagai universitas di Korea Selatan juga menawarkan program studi sastra dan bahasa Indonesia. Hankuk University of Foreign Studies adalah salah satu universitas yang menawarkan program studi bahasa dan sastra Indonesia. Universitas ini juga telah meluluskan banyak sarjana sastra Indonesia. Tak tanggung-tanggung, dosen serta mahasiswa universitas ini sangat menggandrungi sastra Indonesia. Bahkan di antaranya memiliki sastrawan idola seperti Pramudia Anantatur. Beliau adalah sastrawan idola kebanyakan mahasiswa universitas ini. Selain Australia, Jepang, dan Korea Selatan, bahasa Indonesia juga memiliki posisi penting di negara Asia Tenggara seperti Vietnam.
Vietnam menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua. Kemudian masih banyak lagi penutur bahasa yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dari penjelasan mengenai bahasa Indonesia di kancah internasional tersebut, berikut adalah sejumlah alasan mengapa bahasa Indonesia layak digunakan sebagai bahasa internasional. Alasan yang pertama yaitu adalah tata bahasa yang relatif sederhana. Bahasa Indonesia memiliki tata bahasa yang relatif sederhana dan mudah dipelajari bagi orang asing. Bahasa Indonesia juga tidak memiliki perbedaan bentuk antara kata kerja dan bentuk lainnya, sehingga memudahkan orang asing dalam mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Yang kedua adalah jumlah penutur bahasa Indonesia sangat banyak. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di Indonesia dengan jumlah populasi penduduk lebih dari 250 juta warga. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahasa Indonesia memiliki peluang besar menjadi bahasa internasional. Yang ketiga adalah bahasa multiserapan. Bahasa Indonesia walaupun berinduk pada bahasa Melayu, namun banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa-bahasa besar di dunia. Di antaranya adalah bahasa Arab, Sanskerta, India, Belanda, Inggris, Jepang, bahkan Portugis. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah melting point berbagai kosakata bahasa dunia. Ini adalah model yang sangat besar untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Yang keempat dan yang terakhir adalah potensi dunia pendidikan. Ini juga merupakan faktor penting untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki lembaga seperti BIPA yang memiliki banyak lembaga pengajaran di dunia. Data tahun 2007 saja lebih dari 40 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang bekerja sama dengan universitas terkemuka di beberapa negara. Ditambah lagi dengan sebaran alumni dan mahasiswa Republik Indonesia. Oke, teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita mengenai potensi besar bahasa Indonesia di kancah internasional. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin bangga dengan bahasa kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk semangat belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.